fuck my love. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Nah, akhirnya kita dapat bocoran Boruto manga chapter 14 To Blue Vortex. Dan ternyata di chapter ini kita bisa melihat jika pergerakan dari Jura dan teman-temannya sudah sampai ke desa lain, termasuk Sunagakure. Apakah Sunagakure akan runtuh? Lalu apa yang akan terjadi pada Boruto setelah dia ditangkap oleh Konoha? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Di scene pertama kita bisa melihat jika Boruto sedang ada di ruang interogasi bersama dengan Ibiki dan juga Konohamaru. Di sini Boruto diikat tangannya di belakang dengan menggunakan alat khusus yang dibuat oleh Amado, di mana Boruto tidak bisa membuat jutsu apapun termasuk Hiraishi no Jutsu. Boruto terlihat hanya terdiam saja dan terlihat dia sangat kesal. Konohamaru pun mengatakan, "Sepertinya kau sudah sadar. Tenang saja, aku sudah menunggu." Lalu kemudian Konohamaru mengatakan, "Amado yang membuat borgol itu. Kau tidak akan bisa membuat segel tangan. Mau berapa kali pun kau mencobanya, jutsu itu tidak akan keluar. Dan kau juga tidak akan bisa menggunakan jutsu teleportasi spesialmu itu." Konohamaru pun melanjutkan, "Jangan coba memaksa untuk menghancurkannya. Itu terbuat dari alat elektronik khusus yang sangat tahan terhadap sengatan listrik. Kau hanya akan menyakiti tanganmu sendiri." Boruto pun hanya menjawab, "Apakah yang lainnya baik-baik saja? Bagaimana dengan musuh?" Konohamaru menjawab, "Beberapa temanku terbunuh dalam insiden itu. Himawari, Sarada, dan Inoshikacho semuanya aman selamat." Di sisi lain terlihat Sakura sedang berusaha menyembuhkan Shikadai. Sakura mengatakan, "Ini luar biasa. Aku tidak percaya kalau dia ditusuk menembus torsonya. Dan ternyata ini hampir menyembuhkannya." Chocho hanya mengatakan, "Apakah dia baik-baik saja?" Shikadai tidak merespon sama sekali. Sakura pun menjawab, "Aliran cakra di dalam tubuhnya telah terblok alias terkunci. Tapi tenang saja, aku telah memperlancar kembali alirannya itu. Dia akan segera bangun. Kalian telah melakukan hal yang hebat membawa dia ke sini." Himawari pun mengatakan, "Baguslah." Terlihat Ino mendampingi Shikadai dengan wajah yang sangat cemas, tapi dia mulai tenang ketika Sakura menjelaskan jika Shikadai tidak apa-apa. Kembali ke ruangan interogasi, Konohamaru mengatakan, "Ya Boruto, aku akhirnya bisa bicara pelan-pelan. Ada banyak yang ingin aku tanyakan kepadamu Boruto. Orang yang menyerang desa, siapa mereka? Kemudian mengapa Hima dan Sarada diincar?" Di sini kemudian Eida hanya memperhatikan dengan mata sendrigannya. Dia saat itu bersama dengan Kawaki. Di sini Eida mengatakan telah dimulai interogasi Boruto. Daemon yang ada bersama Eida mengatakan, "Ya Kawaki, apa yang akan kau lakukan? Bagaimana jika Boruto beritahu semuanya jika takdir kalian tertukar oleh teknik Zeno Eida? Apa selanjutnya yang akan kau lakukan?" Daemon melanjutkan, "Aku yakin kau tidak berpikir kalau kalian berdua bertolak belakang. Bagian Boruto yang membunuh Hokage adalah kebohongan yang kau buat. Aku ingin tahu reaksi mereka jika mereka mengetahuinya." Eida hanya mengatakan, "Aku bilang cukup Daemon, jangan bicara seperti itu kepada Kawaki." Kawaki pun menjawab, "Tidak akan ada yang berubah. Apa yang diakui oleh brengsek itu tidak akan merubah fakta kalau Nana Daime hilang karenanya. Kau tidak akan pernah tahu kapan Otsutsuki itu mengendalikannya. Itulah esensinya. Cepat atau lambat, sebelum itu, aku harus mencari tahu informasi darinya tentang monster misterius dan cara untuk menghadapinya." Konohamaru di sisi lain mengatakan, "Shinju dengan kesadaran sendiri, apakah itu humanoid Shinju?" Boruto mengatakan, "Benar, itu mencerminkan cakra siapa saja yang telah dimakan oleh Jubi dan berubah menjadi pohon. Pria yang kita hadapi sebelumnya, yaitu Hidari, wujud aslinya adalah paman Sasuke. Dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, wujud asli dari Matsuri adalah Moegi Sensei itu sendiri." Konohamaru pun mengatakan, "Matsuri?" Di sini Boruto mengatakan, "Hati-hati guru atau sensei, karena targetnya Matsuri adalah dirimu." Amado yang memperhatikan, dia pun mengatakan tujuan dari Jubi ialah memakan Otsutsuki dan menyebarkan akarnya ke planet untuk menyerap kehidupan sebuah planet dan menjadikannya buah cakra. Tapi sekarang mereka sudah memiliki kecerdasan. Kita harus berasumsi bahwa mereka tidak lagi didorong oleh naluri. Secara umum, apa yang dicari adalah keingintahuan intelektual. Dan itu adalah gerakan emosional dan pengalaman baru berdasarkan pengetahuan. Itulah informasi yang mungkin mereka inginkan. Di sini Konohamaru pun mengatakan, "Dengan memakan Hima, aku dan Sarada, mereka akan mendapatkan informasi." Boruto menjawab, "Itu mungkin bisa terjadi. Di antara mereka, ada seorang pemimpin yang bernama Jura yang memicu hal ini." Shikamaru pun menanyakan, "Jura? Siapa itu?" Boruto menjawab, "Dia berada di tingkat yang berbeda. Dia tidak memiliki bentuk asli seperti halnya Hidari yang berasal dari Sasuke atau Matsuri dari Moegi. Jura adalah inkarnasi dari ekor 10 itu sendiri, dan itu adalah inti dari krisis yang kita hadapi, sebuah eksistensi yang bisa disebut sebagai pelakunya." Boruto menambahkan, "Simpelnya, jika aku bisa mengalahkan Jura,
hal yang mengancam planet bumi pun akan terlewatkan dan bumi bisa selamat dari serangan para Shinju itu. Konohamaru mengatakan, "Mengapa kau bisa mengatakan itu? Bagaimana kau tahu itu? Aku ingin tahu bagaimana ceritanya." Boruto terlihat terdiam. Konohamaru melanjutkan, "Boruto, jawab aku. Aku akan menentukan jika ceritamu benar-benar dapat dipercaya. Setelah itu..." Nah, di situ Boruto kemudian memotong dengan mengatakan, "Sumber informasi ini dari seorang pria. Sayang sekali, identitasnya tidak bisa aku beritahu." Di sini Konohamaru terlihat kecewa. Dia mengatakan, "Apa?" Boruto pun menjawab, "Dia tidak menginginkannya untuk kebaikan dirimu sendiri." Kemudian di sini Konohamaru pun mengatakan, "Itu tidak layak untuk dikatakan oleh ocehan seorang pengkhianat yang diusir dari desa. Kau kira kita akan percaya terhadap sesuatu tanpa adanya bukti yang pasti?" Boruto pun mengatakan, "Kita semua sama. Kalian semua ingin membunuhku. Aku bisa hidup dengan informasi yang aku punya. Bukankah begitu?" Di sini ternyata salah satu tetua dari Konoha yang memang sudah sangat tua dan seumur dengan Hiruzen Sarutobi yang bernama Homura, dia mengatakan, "Tanpa mempedulikan situasi ini, apa yang kita lakukan terhadap monster itu tidak akan berubah. Dengan kekuatan kita akan musnahkan mereka. Hanya itu saja." Ini ngomong-ngomong, Homura panjang umur banget ya, gak tua-tua dia, gak mati-mati maksudnya. Homura pun melanjutkan, "Tentu saja kau salah satu dari mereka, Boruto pemberontak. Apa yang diucapkan oleh mulutmu itu sama saja. Jangan pernah berpikir kau akan hidup dan keluar dari ruangan itu. Pikir dan tentukan." Di sini Koharu yang sudah sama-sama tua juga mengatakan, "Boruto, terkait hal itu akan bertanya dengan hati yang tulus untuk mengungkapkan pikiranku. Tergantung pada responmu. Aku mungkin setidaknya tidak akan membunuhmu dengan penderitaan." Jawab Boruto, "Mengapa kau membunuh Kage ketujuh? Apa alasan dibalik itu?" Shikamaru yang perhatikan langsung teringat percakapan dia dengan Boruto sebelumnya, di mana saat itu Shikamaru mengatakan kepada Boruto, "Aku sangat mengerti perasaanmu. Tapi Boruto, jika kau tidak ada niatan untuk membunuh Kawaki, terkait Naruto, aku mau kau terus melakukan hal ini dengan tuduhan yang salah. Semua dampak ini disebabkan oleh Kawaki, dan juga aku ingin mendorongnya balik, tetapi aku tidak bisa menghindarinya. Maksudku tidak ada masalah untuk menunjukkan apa yang dia lakukan di siang hari. Kau tetap akan diburu. Apa itu baik-baik saja, Boruto?" Boruto pun menjawab, "Aku tidak peduli, itulah tujuanku dari awal." Shikamaru terlihat sedikit pusing dan dia dalam hati berbicara, di mana di situ terjadi pergolakan batin. Di sini Shikamaru dalam hati mengatakan, "Apa? Disebabkan oleh Kawaki? Apa ini? Apa alasanku? Kenapa aku mempercayai Boruto? Aku tidak mengerti. Aku tidak tahu. Ini Uzumaki Boruto. Ya, aku percaya tanpa alasan apapun. Jika kau percaya itu, kau seharusnya bisa mengingat keputusan yang kau buat." Di sini kemudian Shikamaru pun mengatakan, "Dengan percaya premis itu semuanya masuk akal. Aku tahu itu cocok. Orang ini adalah Uzumaki Boruto. Aku tidak akan membiarkannya mati di tempat seperti ini." Boruto pun hanya mengatakan kepada Konohamaru, "Aku tidak membunuh siapapun. Hokage ketujuh masih hidup. Istrinya bersamanya juga di tempat yang aman." Di sini Shikamaru terlihat kaget bersama dengan yang lainnya. Konohamaru mengatakan, "Apa? Apa maksudmu?" Koharu pun menjawab, "Apa? Jika kau benar yang kau katakan, aman di tempat yang aman, katakan padaku di mana tempat itu. Mengapa kau menyembunyikannya?" Di sini Boruto hanya menjawab, "Aku tidak akan beritahunya." Homura pun mengatakan, "Kebohongan di saat seperti ini, aku sangat tercengang bahkan tidak bisa berkata-kata." Boruto hanya menjawab, "Aku hanya mengatakan tidak ingin berbicara dengan kalian. Aku bahkan tidak mengatakan satu hal kebohongan sama sekali." Homura pun mengatakan, "Dasar bocah, kau mau mati dengan rasa sakit." Ibiki pun kemudian berjalan ke arah Boruto. "Itu hal yang buruk bagimu. Tidak seharusnya menjadi hal yang seperti ini." Ibiki sepertinya mulai mempersiapkan rencana penyiksaan kepada Boruto agar Boruto mau berbicara. Ibiki melanjutkan, "Ini akhirnya menjadi interogasi yang seharusnya, ya kan, Boruto?" Shikamaru pun mengatakan melalui Shintenshi no Jutsu kepada Ino, "Ino, bagaimana dengan Shikadai? Apa dia baik-baik saja?" Lalu kemudian Ino menjawab, "Dia baik-baik saja. Dia masih tertidur tapi tidak ada masalah." Shikamaru melanjutkan, "Baiklah, itu hal yang bagus. Bagaimana kalau aku langsung ke intinya?" Ino pun menjawab, "Apakah itu tentang Boruto?" Shikamaru melanjutkan, "Iya, ini situasi yang buruk seperti biasa. Aku ingin bicara padanya berdua saja." Ino menjawab, "Apakah itu perintahmu sebagai Hokage?" Shikamaru hanya mengatakan, Ino pun melanjutkan, "Aku sudah bilang padamu, komunikasi pikiran ke pikiran untuk kebutuhan personal adalah sebuah kejahatan. Juga terdapat kewajiban untuk melaporkan isi komunikasi untuk mencegah akses yang sah. Dan engkau melakukan hal ini sama saja kau sudah melanggar 5 peraturan." Shikamaru mengatakan, "Aku sudah bilang kalau ini misi rahasia tingkat tertinggi dan hanya kau yang bisa kuandalkan." Ino pun menjawab, "Aku khawatir padamu. Mengapa kau sangat mendukungnya? Aku tidak paham sama sekali." Shikamaru pun hanya mengatakan, "Ino, aku tahu kau tidak percaya padanya. Tapi kumohon percayalah padaku. Aku butuh bantuanmu. Aku tidak memerintahkanmu sebagai Hokage. Aku memintamu sebagai teman." Kemudian Ino hanya menjawab, "Dinginkan kepalamu, Shikamaru. Aku tidak akan melanjutkan ini. Aku minta maaf, aku tidak bisa membantumu kali ini." Di sini Shikamaru sedikit kesal dan mengatakan, "Hei Ino, tunggu." Nah, ternyata di sini di ruang interogasi, Ibiki sudah mulai berkata kasar dan juga berlaku kasar kepada Boruto. Ibiki mengatakan, "Jika Hokage ketujuh masih hidup, katakan padaku di mana dia. Jika kau tidak bisa memberitahunya, maka poin yang aku
katakan tidak masuk akal. Kau akan mati dengan noda di reputasiku sebagai pengkhianat yang membunuh Hokage. Dia pun kemudian membanting wajah Boruto ke meja sampai Boruto penuh dengan darah. Tidak hanya itu, dia pun langsung memukul Boruto sampai wajah Boruto bersimbah darah. Ibiki mengatakan, kau tahu Boruto, aku sangat ingin memukulmu dengan sangat keras karena kau membunuh Naruto sejak 3 tahun lamanya. Di sini Boruto hanya mengatakan, kau punya waktu luang, aku iri sekali padamu. Di sini Ibiki semakin marah. Wajah yang bagus, berapa lama kau akan bersikap seperti ini? Shikamaru pun mengatakan kepada Ibiki, cukup hentikan, itu tidak ada gunanya. Dia bukan tipe orang yang beritahu rahasianya meskipun disakiti. Shikamaru pun mengatakan, gunakan racun, panggil Mitsuki. Konohamaru mengatakan, Tuan Hokage, itu tidak bagus. Mitsuki punya nafsu membunuh yang kuat terhadap orang ini. Jika dia tidak berhati-hati, akhirnya dia akan membunuhnya ketika dia melihat wajahnya. Sudah terlambat untuk mempertanyakan kebenaran. Shikamaru mengatakan, aku tidak peduli, aku akan bertanggung jawab. Panggil Mitsuki sekarang. Di sini Aida mengatakan, sepertinya Boruto tidak memiliki niat untuk mengatakan apa yang sebenarnya kamu lakukan dulu, Kawaki. Di sini Kawaki pun kaget. Apa? Aida melanjutkan, apa kau akan mempertahankan posisimu di Konoha? Demon mengatakan, apa-apaan itu? Mengapa menjadi seperti ini? Aku tidak mengerti pria itu. Shikamaru pun kemudian mengatakan, masuklah Mitsuki, kita semua shinobi. Dan ini adalah misi, kendalikan emosimu dan penuhi tugasmu. Mengerti? Sepertinya Shikamaru sudah mengatakan sesuatu dan menitipkan sesuatu kepada Mitsuki. Konohamaru pun mengatakan kepada Mitsuki yang sudah masuk ke ruang interogasi. Dengar Mitsuki, orang ini adalah saksi kunci. Masih ada harapan kalau dia menyembunyikan informasi. Tujuannya ialah membuat informasi itu dikeluarkan. Aku hanya menekankan kalau jangan membunuhnya. Oke? Di sini Boruto hanya mengatakan, "Oi Mitsuki, apa kau masih cukup bodoh mencarinya? Mataharimu." Di sini Mitsuki langsung tersulut emosinya dan kemudian dia langsung menekan Boruto sampai Boruto dicekik. Di sini Konohamaru begitu kaget karena Mitsuki langsung menggunakan Sage modenya. Di sini Mitsuki mengatakan, hanya itu yang bisa kau katakan, pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Di sini Ibiki kemudian mencoba untuk melerai. Hentikan Mitsuki. Ternyata Mitsuki sengaja memojokkan Boruto untuk membantu Boruto. Terlihat diam-diam ular Mitsuki memasukkan kode khusus untuk membuka ikatan Boruto. Dan juga di sini Mitsuki berbisik kepada Boruto sambil mengatakan, alat-alat milikmu ada di tempat security, tepatnya di bagian barat dari bangunan ini. Dua shinobi menjaga ruangan itu. Konohamaru pun mengatakan, sialan, karena itu aku menekankannya. Di sini akhirnya Boruto berhasil lepas dari segel yang ada yang dibuat oleh Amado, yang membuat Boruto tidak bisa membuat jutsu apapun. Dengan begitu Boruto bisa menggunakan kedua tangannya. Boruto langsung mengaktifkan Hiraishi no Jutsu untuk berpindah ke tempat pedangnya berada karena dia sudah menanamkan segel Hiraishi di pedangnya itu. Boruto mengatakan kepada Shikamaru sebelum berteleport, aku akan mengatakannya guru, bukan berarti aku memusuhi kamu atau apapun. Aku akan memberikan informasi jika diperlukan. Itu adalah penilaianku. Itu terserah kalian bagaimana cara menanganinya. Konohamaru kaget karena ternyata borgol penyegel Boruto sudah lepas. Bagaimana mungkin borgol penyegelnya? Dan saat itu Boruto langsung tiba-tiba terbang berteleport dengan menggunakan Hiraishi no Jutsu. Ibiki yang kaget mengatakan, bukankah kau bilang hentakan yang kuat tidak akan berpengaruh sama sekali? Jangan main-main Amado, sampah macam apa yang telah kau buat? Konohamaru mengatakan, Mitsuki membukanya. Tidak mungkin, 4 digit kode itu yang tahu hanya aku, Ibiki, dan juga Hokage ke-8. Dari awal, Mitsuki tidak ada niatan untuk membantu Boruto. Ternyata diperlihatkan jika sebenarnya Shikamaru sudah memberikan kode tersebut kepada Mitsuki sebelum meminta Mitsuki untuk masuk ke ruang interogasi. Sehingga Mitsuki saat itu berpura-pura menyerang Boruto, padahal sebenarnya dia membantu Boruto untuk membuka borgolnya. Boruto menggunakan Hiraishi-nya pun akhirnya sampai di tempat pedangnya berada. Di sini Boruto mengambil pedang dan jubahnya. Penjaga yang ada di sana langsung kaget melihat Boruto yang saat itu tiba-tiba ada di depan mereka. Boruto hanya mengatakan, tenang saja, ini bukan salah kalian. Boruto kembali berteleport dan pergi menjauh. Mitsuki pun hanya mengatakan, maaf Konohamaru Sensei, aku jadi sedikit bingung. Konohamaru hanya mengatakan, tidak ada cara lain. Strategi itu telah disahkan oleh Tuan Hokage. Jangan terlalu khawatir. Koharu pun mengatakan kepada Hokage, blunder besar dan kalian telah menyanyiakan kesempatan untuk membunuhnya. Shikamaru pun hanya mengatakan kepada Koharu dan juga Homura, dua tetua yang tidak tahu diri dan sudah tua banget itu, aku mohon maaf, kami akan mencarinya. Koharu hanya mengatakan, tetua pasti marah besar. Waspadalah Shikamaru, masalah ini akan menyebabkan suatu konsekuensi yang besar. Tiba-tiba Sarada muncul di tempat kantor Konohamaru. Sarada mengatakan, kubilang minggir kalian semua, aku hanya ingin berbicara. Shikamaru pun mengatakan kepada Sarada, diamlah dan masuklah. Sarada hanya mengatakan, Tuan Hokage, apa yang terjadi dengan interogasi Boruto? Di sini Shikamaru hanya menjawab, dia melarikan diri. Dan saat itu tiba-tiba ada komunikasi dari Sunagakure. Tim komunikasi Konoha pun mengatakan, Tuan Hokage, ada pesan darurat dari Tuan Kankuro dari Sunagakure. Shikamaru mengatakan, di sini Hokage, hubungkan langsung dengan teleponnya. Kankuro pun mulai berbicara. Sudah lama sekali ya Shikamaru, maaf mengganggu tiba-tiba. Shikamaru mengatakan, ada apa Kankuro? Kankuro
Kankuro pun mengatakan Gaara telah dikalahkan, dan begitu juga dengan anaknya yaitu Shinki. Shikamaru kaget mendengar hal itu. Apa? Di sini Kankuro mengatakan kalau Shinki dia berubah menjadi pohon. Untung saja mereka berdua nampaknya masih hidup. Aku akan jelaskan secara detail nanti. Maaf meminta ini secara kasar, tapi mohon berikan kami bantuan Tuan Hokage. Di sini terlihat juga ternyata Shinki sudah berubah menjadi pohon dan membuat dia menjadi Togedama, dan Togedama itu pun akhirnya sudah muncul menjadi Ego Shinju yang baru yang mengambil tubuh dari Shinki. Ego Shinju itu pun kemudian disapa oleh Jura. Kau sudah bangun? Bagaimana keadaanmu, Ryu? Ternyata Ego Shinju yang berasal dari tubuh Shinki itu bernama Ryu. Ryu resmi akhirnya menjadi member baru dari Ego Shinju. Sepertinya ketika Jura dan Hidari menyerang Konoha, Matsuri dan Mamushi menyerang Sunagakure, dan mereka berhasil mengalahkan Gaara dan juga Shinki. Sepertinya mereka berhasil mengubah Shinki menjadi pohon, dan akhirnya muncul Togedama. Togedama yang sudah ditanam di sebuah kubus milik mereka akhirnya berubah menjadi Ego Shinju baru bernama Ryu. Itulah bahasan tentang Boruto Manga Chapter 14 To Blue Vortex. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.